Lalu saya masuk pada hal yang menurut saya perlu saya sampaikan di sini, yaitu apa yang wajib dipelajari oleh semua orang. Ilmu kan ada banyak. Kalau ilmu baca Quran saja nanti ada ilmu tajwidnya, ada ilmu qiraatnya, nanti ada ilmu nagomnya, malah cara bernada dalam baca Al-Quran. Nanti ada ilmu rosem, cara menulis Al-Quran, nanti ada terjemahnya, ada ilmunya lagi, banyak banget. Kedokteran juga banyak, ada kedokteran umum, kedokteran gigi, kedokteran jantung, banyak sekali ilmu. Nah, lalu apa yang kita pelajari dari sekian banyak ilmu? Bapak dan Ibu sekalian, yang wajib dipelajari ini dalam pemahaman saya adalah yang pertama, mala yasaul muslimu jahlahu. Ilmu yang setiap orang perlu. Contohnya, Allah mewajibkan umat Islam sholat, maka kita perlu belajar sholat. Tidak perlu detail-detail dalilnya, kemudian ayat-ayat dan hadisnya, nggak perlu. Yang penting bisa sholat. Maka Bapak dan Ibu yang ada di masjid ini, juga kebanyakan kita umat Islam, itu ketika sholat dan sudah tahu cara sholat, bacaan sholatnya apa, itu sudah gugur kewajiban belajar mala yasaul muslimu jahlahu. Lalu apalagi misalnya yang perlu kita lakukan dalam konteks berkeluarga, ibu-ibu harus masak misalnya. Laki-laki juga dipersilakan masak, tapi kayaknya untuk masalah domestik keluarga, ibu-ibu lebih pinter, lebih ahli. Apakah bisa masak semua jenis masakan? Enggak. Yang penting masakan yang bisa dimakan oleh keluarga. Ya masak nasi. Jangan sampai masak nasi, rice cooker, masukin beras, masukin air, tapi nggak tahu takaran. Airnya kebanyakan jadi bubur, airnya kurang jadi kerak. Ketika bikin sayur juga, ya namanya orang makan ada sayur dan lauknya, ya dia harus bisa. Tidak semua sayur, tapi sayur yang dibutuhkan untuk dimakan oleh keluarga. Jangan sampai semua sayur sama, bumbunya sama, jadi nggak ada beda antara lodeh, sayur asem, sayur sop gitu. Laki-laki juga sama, mala yasaul muslimu jahlahu. Dalam konteks sekarang misalnya, bagi orang yang mobilitasnya tinggi, perlu pindah satu tempat ke tempat yang lain, ya dia harus bisa berkendara, entah motor atau mobil. Maka tidak semua ilmu kita pelajari, Pak. Tidak semua ilmu dipelajari, tapi ilmu yang kita butuhkan saja, baik ilmu agama maupun ilmu umum. Dalam konteks misalnya mahasiswa atau bapak yang bekerja di kantor, bisa mengoperasikan Microsoft Office, misalnya, Microsoft Word, Excel, PowerPoint dan yang sejenisnya, itu kayaknya menjadi wajib. Karena memang kita hidup di era digital seperti ini, perlu keahlian komputer. Tapi apakah perlu sistem informatika, perlu teknik informatika? Ya tidak semuanya wajib. Bagi saya misalnya tidak perlu itu. Tapi kecuali bagi dosen komputer, dia harus tahu misalnya begitu. Maka ketika kita ditanya misalnya ilmu apa yang wajib dipelajari, pertama ilmu yang memang kita butuhkan, standarnya yang kita butuhkan dalam konteks beribadatan, bisa sholat, maka kita wajib tahu cara sholat walaupun tidak detail. Tidak perlu mempelajari sholat dalam perspektif mazhab 4, mazhab Abu Hanifah, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Ahmad bin Hambal, nggak perlu. Yang penting yang kita pakai. Sama ketika kita baca Al-Quran, yang dibutuhkan kemampuan membaca, walaupun kita tidak menghafal semua teori tajwid, tidak tahu ragam qiraat yang 7, tidak perlu. Yang penting kita bisa baca dengan baik. Sama dalam sehari-hari juga. Ini yang pertama. Jadi ilmu yang wajib dipelajari adalah ilmu yang memang kita butuhkan. Kalau bahasa
Yang populer fardu ainnya. Dan itu artinya tidak semuanya, Pak. Tidak semuanya. Tidak semua ilmu wajib dipelajari. Maka bagi Bapak yang memang profesinya misalnya sebagai akuntan, ya Bapak atau Ibu tahu cara sholat karena fardu ain dan tahu akuntansi, itu saja. Bahwa Bapak dan Ibu nggak tahu ilmu fisika kimia tidak masalah. Kenapa? Ya karena itu bukan sesuatu yang kita butuhkan. Nanti sama ketika orang yang memilih profesi kedokteran, ya dia juga akan mempelajari ilmu yang dia butuhkan dia. Orang lain yang bukan dokter nggak perlu belajar dokter. Baik, maka yang wajib dipelajari oleh semua kita, dalam bahasa Arabnya mala yasaul muslimu jahlahu, adalah ilmu yang memang harus diketahui untuk aktivitas sehari-harinya yang biasa kita sebut fardu ain. Nah yang kedua Pak, ilmu yang wajib dipelajari adalah ilmu yang kalau kita nggak tahu kita dianggap bodoh. Dan ini tentu berbeda-beda orangnya. Misalnya saya dosen bahasa Arab, maka saya wajib belajar hal-hal terkait bahasa Arab. Jangan sampai saya dosen bahasa Arab tapi ada materi tentang bahasa Arab sederhana saya nggak tahu. Nanti saya dibilang dosen bodoh. Tapi dosen akuntansi tidak perlu belajar bahasa Arab seperti saya. Karena kalau dosen akuntansi nggak tahu bahasa Arab, dia nggak dibilang bodoh. Dosen akuntansi dibilang bodoh kalau tidak tahu akuntansi, gitu kira-kira. Apalagi kalau montir, dia harus tahu permesinan misalnya. Kalau saya sebagai dosen nggak tahu mesin, saya nggak dibilang bodoh. Capek-capek kuliah S3 sampai ke luar negeri, masa masalah mobil doang nggak tahu? Nggak ada yang bilang begitu karena saya dosen ilmu agama. Tapi kalau montir nggak tahu mesin, itu dibilang bodoh, maka montir wajib belajar terkait mesin. Saya masak cuma beberapa jenis sayuran sama beberapa jenis lauk. Nggak bisa masak ini, itu, dan banyak sekali jenis-jenis masakan. Saya nggak dibilang bodoh karena saya dosen agama. Tapi kalau orang yang belajar menjadi chef, belajar tata boga, lalu dia nggak tahu cara bikin sayur ini, sayur lodeh, sayur rawon, nah itu dibilang bodoh, maka dia wajib belajar. Ini bagi saya penting sehingga ketika kita merumuskan apa yang harus dipelajari oleh orang, ya tadi yang pertama semua yang kita butuhkan sebagai manusia yang baik, yang fardu ain. Yang kedua ilmu-ilmu yang kalau kita nggak tahu kita dianggap bodoh. Dan yang kedua ini saya tegaskan lagi, itu relatif berbeda sesuai dengan orangnya. Bagi bapak-bapak yang sekarang atau ibu-ibu sekarang jadi konten kreator misalnya, ya maka ilmu yang terkait konten kreator harus diketahui. Kalau nanti ada dokter lalu nggak bisa ilmu-ilmu terkait editing video, ilmu tentang membuat video, dia nggak dibilang bodoh karena memang dia dokter. Tetapi konten kreator kalau nggak tahu dibilang konten kreator yang bodoh, maka dia wajib belajar. Sama, dokter juga sama. Kalau dokter nggak tahu mesin nggak masalah karena mereka tugasnya mengobati orang sakit. Tapi kalau dokter nggak tahu stetoskop, nggak tahu suntikan, nggak tahu hal-hal dasar terkait kedokteran, maka disebut bodoh. Nah, maka dokter wajib belajar ilmu yang membuat dia tidak disebut bodoh. Dalam konteks misalnya imam masjid, maka semua ilmu tajwid dia kuasai, jangan sampai baca Al-Qur'annya salah. Saya sering mendengar imam bacaan Qur'annya salah, Pak. Karena dia bukan imam masjid, imam yang ya mungkin lagi jalan bareng, lalu sholat bareng gitu. Misalnya kayak bapak lagi ke mall nih, pas waktu sholat kan masuk ke musola. Nah yang jadi imam kan siapa aja yang kelihatan pantas, Pak. Entah dia pakai peci, entah dia punya jenggot, entah kelihatan punya uban. Itu yang diminta jadi imam. Dia profesinya bukan imam masjid, tapi saat itu disuruh jadi imam. Ketika sholat bacaannya salah, itu nggak dibilang bodoh, Pak. Tidak dibilang bodoh, karena itu ya nggak masalah. Tapi kalau orang yang bekerja sebagai imam masjid, dia harus bacaannya bagus
tidak boleh salah. Nah, itu berarti ilmu yang ketika kita tidak tahu, kita dianggap bodoh, itu adalah ilmu yang wajib kita pelajari. Dua hal ini menjadi penting sehingga kita tidak menganggap semuanya wajib dipelajari.